Saya jualan souvenir. Jualan souvenir di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat G dimanapun berada. Kembali lagi dalam podcast Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan tips, bukan hanya tentang bea cukai. Bersama saya Sulfiandi, dan di episode kali ini kita akan ngebahas nih mengenai kuliah di luar negeri. Dan tentunya kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini telah menyelesaikan pendidikannya S2 di Universitas Melbourne, Australia. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Baik, selamat pagi Pak Halim Nuswantoro. Selamat pagi Sulfiandi. Semangat banget ya kayaknya Sulfiandi ya. Semangat banget nih Pak. Karena masih suasana 17-an Agustus nih Pak, di bulan Agustus ya pastinya. Betul. Dan bagaimana? Kayaknya kita membahas kuliah di luar negeri itu membahas masa depan. Dan emang harus semangat kalau untuk meniti karir di masa depan gitu ya. Betul sekali Pak. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Baik Sul, apa kabar kamu Sul? Alhamdulillah kabar saya juga baik tentunya Pak. Dan saya sangat semangat banget nih untuk mengorek-orek informasi mengenai kuliah di luar negeri. Apalagi dengan Bapak Halim Nuswantoro yang basicnya yang tentunya kemarin kuliah di luar negerinya itu di Australia nih Pak ya. Iya, di negeri kanguru. Negeri Tapi kanguru. saya nggak sempat ketemu kanguru sama sekali loh. Oh, nggak pernah? For your information. Tapi cuma makan daging kanguru pernah. Selama 2 tahun itu ya Pak ya? Iya, saya nggak ketemu kanguru sama sekali ya. Mungkin beda tempat kali ya Pak. Iya benar. Oke Pak, untuk mengawali nih obrolan kita nih mengenai kuliah di luar negeri. Pertanyaan pertama saya nih kepada Pak Halim, kenapa sih Pak pilih di luar negeri? Pasti karena gratis. Gratis ya Pak? Iya, gratis lah. Kalau nggak gratis, nggak mungkin saya mampu gitu. Jadi sebagai gambaran, Sul, kuliah di negeri itu kalau di kampus saya dulu di University of Melbourne, untuk master degree itu sekitar 70.000 sampai 80.000 Australian dollar sampai selesai gitu ya. Di sekitar mungkin hampir 1 M. Wow. Kalau untuk doktorat sekitar 170.000. Jadi hampir 2 M lah ya. Juga ya, Pak. Ya. Itu hanya biaya kuliah, belum biaya hidup di sana. Betul. Jadi kuliah di luar negeri itu memang mahal. Jadi mau nggak mau kayaknya banyak teman-teman dari berbagai latar belakang yang juga ngejar beasiswa. Dan saat ini banyak banget beasiswa yang ada yang disebar untuk kita semua supaya bisa kuliah di luar negeri. Mau ada Australia Awards yang saya dapatkan gitu kan, ada Chevening ke Inggris, kemudian ada yang ke US, kemudian ada LPDP diri kita sendiri. Jadi banyak banget beasiswa. Jadi kesempatan terbuka. Jadi kalau kamu tanya kenapa ke luar negeri, saya pastikan banyak yang memiliki alasan karena gratis. Itu paling penting alasannya gitu ya. Tapi on a serious note, sebenarnya kenapa kuliah di luar negeri itu awalnya mungkin saya nggak terlalu banyak dapat gambaran gitu ya. Namun karena saya dulu bekerja di bagian organisasi pelaksana di unit tersebut itu orang biasanya habis tugas belajar masuk situ, belajar masuk situ, sehingga mau nggak mau saya mendapatkan ekosistem yang mendukung saya untuk memiliki mimpi kuliah di luar negeri. Jadi teman-temannya masuk situ biasanya akan cerita gimana sekembalinya dari Jepang, sekembalinya dari Australia, sekembalinya dari Amerika atau Inggris dan sebagainya. Sehingga mimpi itu mulai terbangun gitu. Sehingga mungkin salah satu jawabannya kenapa saya akhirnya ingin kuliah di luar negeri adalah karena lingkungan saya membentuk itu gitu ya. Lingkungan saya membentuk saya untuk berani bermimpi seperti sejauh itu gitu. Sebagai gambaran mungkin saya bukan orang yang berasal dari keluarga yang affluent gitu ya, yang cukup mampu gitu ya. Dulu bapak saya itu bermimpi karena bapak saya itu senang dengerin lagu radio ABC Australia. Kalau pagi-pagi itu kita biasanya nyetel radio Australia itu. Dan saya masih ingat di benak saya bapak saya bilang, kalau kamu suatu saat kuliah di luar negeri bagus tuh kalau ke Australia gitu. Dan ternyata ya dengan izin Allah ternyata bisa gitu ya. Kesampaian ya Pak. Kesampaian. Dan itu tidak mungkin kita tidak pernah memiliki mimpi itu. Jadi mungkin alasan yang lain mungkin kita harus berani untuk bermimpi gitu ya. Saya suatu saat bisa kuliah di sana. Jadi itu mungkin
satu alasan personal yang harusnya kita bisa bangun. Tapi kalau secara logis sebenarnya kuliah di luar negeri itu menurut saya yang paling oke itu tidak hanya mereka ya mungkin bagian dari top tier universities in the world ya, tapi juga secara support system mereka ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi secara support system saya datang itu sudah tersedia macam-macam gitu ya. Apalagi masalah mental health, saya datang itu mereka langsung memberikan semacam orientasi yang mungkin berbeda sentuhannya dengan di sini. Kalau ada di sini mungkin seringkali kita mendengar orang dipeluncu macam-macam gitu ya. Kalau di sini itu lebih pada bagaimana pengenalan akademis, bagaimana kamu bisa perform luar biasa di sisi akademis. Kalau kamu stres, kamu harus lari kemana? Kalau kamu terlalu banyak tugas, kamu jangan sampai bunuh diri ya gitu. Jadi mereka benar-benar menyediakan konsel-konsel yang memang disediakan untuk mereka. Terus kemudian bagaimana mereka bisa mingle. Nah kebetulan saya berada di universitas yang cukup ternama dan kemudian secara kesiapan support system menurut saya sangat bagus dan berada pada kota yang multi diverse. Jadi cultural diversity-nya itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi ada orang dari Indonesia, Asia, Australia sendiri, Eropa, Mediterania, Afrika. Jadi sangat multicultural society. Sehingga isu itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk dibangun oleh mereka. Jadi mereka juga mendorong adanya grup-grup yang bisa saling mingle, saling bergaul gitu ya. Dan itu menurut saya luar biasa buat orang Indonesia misalnya yang baru aja ke luar negeri, kemudian dia harus survive, itu sangat membantu gitu ya. Buat saya itu sangat membantu gitu. Terus kemudian hal yang lain mungkin saya melihat kuliah di luar negeri mungkin dapat memberikan saya perspektif yang berbeda. Jadi ketika saya mau mulai menentukan saya harus kuliah di mana, saya merasa kalau saya kuliah di ini kira-kira exposure apa yang saya dapat. Kalau kuliah di situ saya dapat apa gitu ya. Karena waktu saya sering terekspos dengan reformasi birokrasi di Bea Cukai, saya pengen sesuatu hal yang real. Saya pengen melihat dan experiencing first hand, memiliki pengalaman secara langsung gimana sih jadi PNS di luar negeri. Jadi saya carilah universitas yang menawarkan program itu. Tapi saya juga pengen meneliti. Jadi saya melihat di jurusan tersebut, khususnya di Master of Public Administration yang baru dibuka oleh di University of Melbourne waktu itu, mereka ada 3 capstone, tapi hanya boleh milih salah satu. Antara lain collaborative project, kemudian thesis, dan kemudian intern atau magang. Dan sangat tertarik dengan magang, tapi saya juga pengen dapat tesis karena saya pengen melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Kayaknya bagus nih gitu ya. Nah disitulah saya mulai bergerilya nyari informasi dan akhirnya saya pengen ini. Nah, kira-kira awalnya itu kayaknya seperti itu gitu ya. Awal kenapa saya ingin. Jadi saya pengen ketika saya balik cita-citanya gitu ya. Ilmu yang saya dapat itu benar-benar aplikatif dan saya punya perspektif yang lebih luas dibanding pekerjaan saya saat ini. Nah, kira-kira itu usul. Kira-kira kenapa sih saya harus kuliah di luar negeri? Luar negeri. Wah, luar biasa ya Pak ya. Kenapa? Alasannya kenapa mau kuliah di luar negeri? Sangat-sangat banyak sekali. Selain dari tadi mungkin dari masa kecilnya gitu ya Pak ya, sampai dengan di dunia kerja yang menjadikan itu sebagai alasan kenapa pilih kuliah di luar negeri dan juga apa yang ingin diberikan kepada negara setelah nanti selesai kuliah di luar negeri gitu ya Pak ya. Such a noble idea ya. Pengabdian. Iya. Nah, tentunya kalau kita mau kuliah di luar negeri itu kita kan harus tahu nih Pak, bagaimana sih kita memulainya, apa sebenarnya yang perlu disiapkan dari dalam diri kita sendiri, kemudian langkah-langkahnya juga yang perlu disiapkan gitu. Menurut saya menciptakan ekosistem yang mendukung mimpi Sulfiandi atau mimpi teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri. Kebetulan saya waktu dapat exposure atau ekosistem yang sangat mendukung saya gitu ya, Direktur Divam. Tapi semuanya itu by proses menurut saya. Dulu saya ketika masuk STAN, saya itu ikut klub debat bahasa Inggris. Menurut saya 3 tahun lebih saya menjadi bagian dari klub debat itu yang mengasah dengan baik, dengan sangat baik pola pikir saya, terus kemudian bahasa Inggris saya, cara penyampaian, keberanian
kepercayaan diri dan sebagainya. Dan itu proses gitu ya. Sehingga apa yang saya percaya apa yang telah kita lakukan itu pada satu titik kita akan mendapatkannya. Nggak bisa kita instan kayak kalau beli buku ini pasti 30 hari pintar bahasa Inggris. Yeah. Menurut saya itu suatu hal yang agak nggak logis gitu ya. Kecuali emang udah punya basic, tapi menurut saya itu semua butuh proses. Sehingga mimpi itu harus dibangun. Teman-teman harus percaya bahwa kalau kita melakukan satu hal yang baik gitu ya, yang bagus dan kita punya mimpi yang besar, mulai dengan satu hal yang simpel. Kalau saya dulu kebetulan ikut debat bahasa Inggris, saya nggak pengen kuliah sekolah kampus, sekarang sudah jauh-jauh. Orang tua saya banting tulang untuk membiayai kuliah saya meskipun gratis gitu ya. Saya harus melakukan sesuatu yang mungkin di masa depan akan berguna buat saya. Dan itu menurut saya bergabung dengan teman-teman di klub bahasa Inggris itu suatu hal yang sangat saya syukuri karena saya di situ bisa melatih diri saya sekaligus melatih adik-adik saya gitu untuk memiliki pemikiran yang kritis, kemudian kemampuan public speaking yang cukup mumpuni gitu. Sehingga pada saat kita benar-benar pengen mau keluar negeri, kuliah di luar negeri, kita kan harus ada tes bahasa Inggris dan sebagainya. Itu sudah terbangun gitu. Jadi kalau misalnya Sulfiandi sekarang masih 2A gitu ya, pengen kuliah nanti minimal kan udah 3A harus kuliah. Jadi mulai sekarang sudah harus bisa membangun mimpi itu kalau mau gitu. Jadi mulailah ngobrol dengan bahasa Inggris. Dan saya kira saat ini gitu ya, di era saat ini bahasa Inggris itu bukan suatu hal yang wah, instead itu bagian dari kehidupan kita yang sehari-hari gitu. Sehingga makin lagi tuntutannya kan semakin tinggi lagi gitu. Mungkin itu salah satu gimana memulainya. Jadi bukan hanya dari niatnya gitu ya Pak ya, tapi kalau misalnya kita sudah niat berarti bagaimana caranya untuk mewujudkan niat itu gitu ya Pak ya. Kita harus berusaha untuk mempersiapkan segala macamnya berarti sebelum sampai ke titik di mana sudah saatnya untuk kuliah di luar negeri gitu ya Pak ya. Dan niat itu menurut saya harus direalisasikan dalam bentuk nyata. Iya. Kalau kamu cuma punya mimpi-mimpi saja tapi kemudian tidak pernah kita mencoba untuk menciptakan suatu timeline gitu ya, saya di tahun segini saya harus ini, maka itu akan mimpi yang nggak nyata aja gitu ya. Terus di sisi lain mungkin ada pertimbangan lain tuh Sul, ketika kamu mulai luar negeri khususnya yang berkeluarga gitu ya, ini ada suatu tantangan yang berbeda gitu. Bisa jadi harus ada mental yang disiapkan gitu ya. Karena di situ akan ada pilihan mau bawa keluarga atau enggak. Kalau enggak bawa keluarga berarti harus jauh dan dari keluarga selama kurang lebih berapa bulan gitu. Saya dulu ketika pertama kali ke Australia, saya memutuskan tidak bawa keluarga karena nggak punya uang saku. Kembali lagi masalah finansial. Betul. Sehingga saya harus nabung dulu di sana. Kemudian saya melakukan beberapa pekerjaan tambahan, part time gitu ya Pak? Ada part time gitu ya. Jadi dari yang mulai non formal, di non formal itu kayak kita kerja dengan orang, kemudian dia kasih upah, ada laporan teks karena itu non formal, sampai dengan formal gitu. Jadi saya dulu mental pertama yang harus diuji itu ketika harus bekerja itu saya jualan souvenir. Jualan souvenir di pasar. Jadi kita kalau di sana itu pasar itu pagi itu dibuka, sore ditutup lagi. Jadi yang biasanya kita ngeset pertemuan-pertemuan yang penting di kantor, kemudian bekerja di pasar, itu mental yang pertama diuji. Kok saya gini banget gitu ya? Tapi menurut saya ya semua orang melakukan itu gitu ya kalau mau survive. Dan saya pengen keluarga saya punya exposure dan pengalaman hidup di luar negeri. Jadi saya melakukan itu gitu. Dari situ saya bekerja sebagai buruh, saya bekerja sebagai macam-macam sampai pada yang sifatnya formal. Saya sebagai tutor, kemudian saya sebagai tukang masak juga, saya sebagai konsultan yang sifatnya resmi dan sebagainya. Jadi itu memberikan saya pengalaman yang berbeda. Ketika kita harus bekerja non formal, kemudian yang formal, dan membagi waktu dengan kuliah. Karena kadang-kadang kalau udah dapat duit, kita pengennya ya cari duit aja di sini. Tapi kan tujuan kita ke sana nggak seperti itu. Dan kita mau belajar. Dan kita, menurut saya,
bekerja informal tadi itu menambah exposure kita terhadap hal-hal yang di luar akademis. Jadi bagaimana berinteraksi dengan orang dengan berbagai karakter dari berbagai latar belakang suku dan kebangsaan gitu ya. Mungkin itu sekilas Mas Sul. Jadi niat itu harus diterjemahkan dengan hal-hal yang sifatnya real. Termasuk ini satu lagi mungkin yang paling penting, milih fokus. Tadi kan di depan saya kan bagaimana milih jurusan, bagaimana milih universitas. Sehingga orientasinya apa nih gitu. Kalau milih universitas yang menurut saya di luar negeri itu hampir tidak ada perbedaan gitu ya dari segi support system gitu. Tapi mungkin universitas yang besar itu memiliki pride berbeda dan biasanya susah masuk, susah keluar. Jadi ini yang ditantangan gitu. Jadi kalau kita mau kebetulan The University of Melbourne ini nomor 1 di Australia gitu ya. Kalau nggak salah 20% dunia gitu ya. Sehingga memang susah masuk. Mau keluar pun dengan nilai baik juga susah gitu ya. Tapi ternyata itu bisa kebetulan saya patahkan gitu ya, dan bisa gitu, kita bisa survive kok di cohorts, lumayan kok perform kita. Dan orang Indonesia atau orang Asia biasanya memiliki daya juang yang lebih luar biasa kalau menurut saya dibandingkan kebanyakan global citizen yang ikut sekolah di situ. Jadi menambah semangat menurut saya. Terus karena ini kan ya Pak ya, tadi sempat disinggung mengenai Universitas Melbourne itu kan yang peringkat pertama di Australia ya Pak ya. Bagaimana caranya nih Bapak bisa masuk di sana? Caranya, kebetulan saya itu waktu itu dapat beasiswa Australia Awards. Australia Awards itu kebetulan pertama kali daftar, kemudian pertama kali langsung lolos gitu. Wawancara segala macam, kemudian kita akan diberikan 2 opsi biasanya. Gitu kan, milih universitas mana dan universitas mana gitu. Waktu itu saya milih Melbourne dan Adelaide awalnya. Terus saya setelah dapat, jadi di Indonesia ini biasanya ada bukan seminar sebenarnya, University Day. Jadi kalau di Jakarta itu sering banget universitas di seluruh dunia itu ngadain University Day. Kebetulan AAS juga mengkoordinat itu. Jadi AAS menciptakan University Day, hampir semua universitas di Australia itu datang ke situ, kemudian menampilkan kelebihan, kekurangan segala macam, termasuk kalau kita mau konsult secara spesifik mengenai jurusan tertentu. Dan waktu itu sembari saya apply AS, saya iseng-iseng coba cari siapa sih ketua programnya di situ gitu ya. Dan saya langsung engage, kebetulan dia ketua program, dan ternyata dia jadi dosen saya yang pertama kali saya temui ketika di sana gitu. Saya tanya latar belakang saya ini, kemungkinan chance saya diterima seperti apa yang saya harus saya kejar, possibility seperti apa, saya punya mimpi seperti ini. Jadi saya udah komunikasi duluan dengan kaprodinya lah, dan alhamdulillah hubungan baik itu terjaga sampai sekarang. Jadi sampai dia jadi supervisor saya, si namanya Janine Offlin. Jadi saya memang benar-benar membangun itu dari awal, karena saya pengen dapat yang lebih dari harusnya gitu. Saya pengen ini gitu ya, termasuk exposure di 2 capstone. Nah itu yang menurut saya penting. Jadi memilih fokus, milih universitas. Jadi nanti kita tahu resikonya. Kalau di universitas yang seperti ini berarti saya harus sedikit kerja keras nih gitu. Kalau ini mungkin saya bisa lebih enjoy life gitu ya. Ya begitulah. So kira-kira. Nah kalau kan tadi kan sempat menyinggung juga nih Pak mengenai beasiswa, mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri itu di Australia Pak ya. Bisa nggak sih Pak, apakah setiap kita nih, apalagi yang dari D1 yang terutama yang ada di daerah juga punya kesempatan untuk itu gitu Pak? Satu frase, sangat bisa, sangat bisa, dan percaya pada mimpi. Kalau kamu punya mimpi dan kamu memang memiliki niat yang kuat, realisasikan, bikin timeline yang jelas gitu. Salah satu orang yang memotivasi saya dan menginspirasi saya ini sekarang beliau adalah kepala kantor Morowali, Pak Rubiantara. Beliau adalah lulusan D1. Waktu itu beliau balik lulusan Jepang dan dia cerita banyak hal mengenai kuliah di Jepang gitu. Ternyata lulusan D1 tuh bisa loh kuliah di Jepang gitu. Bisa loh kuliah di luar negeri. Itu salah satu yang mendorong saya bisa juga berarti gitu loh. Jadi menurut saya teman-teman sangat bisa. Nah, tapi bisa itu harus diterjemahkan kepada hal-hal yang sifatnya lebih nyata. Jadi mulai dari bagaimana membangun jejaring, membangun exposure dan lain sebagainya.
Saya kebetulan saat ini beberapa kali ini menjadi supervisor G20 dan mewawancarai pada saat seleksi license officer G20 gitu ya. Banyak loh anak-anak muda yang masih belum S1, masih D1, masih D3, dia itu ikut pertukaran pelajar kemana atau dia ikut project-project internasional. Dan menurut saya, wah, anak-anak ini inisiatifnya luar biasa. Nah, menurut saya itu bagian dari membangun ekosistem. Itu adalah bagian membangun lingkungan yang dapat mendukung semangat dan mimpi teman-teman. Jadi kalau teman-teman lingkungannya itu mendukung untuk memiliki gelora dan gairah seperti itu, maka saya yakin teman-teman juga nggak akan segan untuk saya punya planning A, B, C, D. Nah, itu yang menurut saya. Jadi mulai dari hal yang basic, misalnya bangun bahasa Inggris, bangun kompetensi kecerdasannya, karena kan beberapa universitas butuh tes-tes khusus gitu ya dan sebagainya. Jadi itu kira-kira Sul, kalau jawabannya adalah pasti bisa. Jadi kalau Sul sekarang lulusan D1, mulai bermimpi kapan saya harus lulus D3, kapan saya harus lulus S1, kapan saya bisa lulus S2 gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak, dan pasti bisa ya pasti Pak. Bisa. Tapi bagaimana menerjemahkan bisa itu bukan hanya mengatakan bermimpi, tapi bagaimana berusaha, bagaimana menciptakan lingkungan yang ada supaya bisa mendukung gitu ya Pak. Betul. Itu penting Sul menurut saya ya. Nah tadi kan sempat dibahas juga nih Pak mengenai selama Bapak kuliah di Australia itu kan tidak langsung membawa keluarga, karena tadi keterbatasan finansial itu ya Pak ya. Boleh diceritakan sedikit nggak nih Pak? Tadi saya sempat mendengar mengenai jualan souvenir dari pagi sampai sore gitu ya Pak ya. Jadi kayak saya agak sedikit ini gitu Pak, karena yang sebelumnya kan dari pagi sampai sore itu ya di kantor, ini gilirannya pada saat kenapa kuliah di luar negeri kemudian bisa jualan souvenir dari pagi sampai sore gitu ya Pak ya? Dan bagaimana mengatur waktunya sendiri dengan kuliahnya? Ya. Jadi ini tips and trik di luar negeri kali ya. Mungkin ini semua juga udah banyak lah yang tahu gitu ya, bahwa mau nggak mau sense of survival kita ketika kita hidup di negara orang itu pasti akan jauh lebih kuat gitu ya. Karena nggak mau standar hidupnya akan lebih demanding, lebih menuntut kita untuk bisa A, B, C dan sebagainya gitu. Dan saya baru membawa keluarga saya itu setelah setahun gitu ya, waktu itu. Dan kemudian beberapa bulan kemudian istri saya hamil. Dan ternyata hamil anak kembar. Jadi agak menantang karena dari hal sisi finansial kita harus siapkan. Dan ternyata yang paling bagus sana adalah ketika kita udah bayar insurance, kita harus bayar asuransi. Kalau di sini kan setiap orang bebas nih milih. Kalau di sana kita mau datang itu harus bayar asuransi. Jadi kita pasti harus bayar asuransi dulu untuk keluarga kita. Beruntungnya lagi Australia Awards ini saya mungkin sangat berterima kasih dengan pemerintah Australia juga. Mereka memberikan fasilitasi terkait dengan kita bisa menyekolahkan anak kita gratis. Jadi anak saya itu sekolah gratis. Cuma memang tantangan lainnya gitu ya adalah bagaimana membuat mereka kerasan. Jadi karena saya pertama kali kan dia tiba-tiba sekolah TK di sana, temannya bule yang bisa bahasa Inggris. Nah ini adalah bagian dari challenge yang harus kita bisa sikapi bersama. Jadi kita harus bisa membuat dia dewasa gitu ya. Kemudian istri saya mau nggak mau harus bisa belanja ke pasar yang semua orang bahasa Inggris gitu kan dan sebagainya. Dan pasti secara finansial kita harus menyiapkan gitu. Nah, kenapa bisa kerja dari pagi sampai sore gitu? Jadi di sana ada beberapa area atau beberapa periode di mana liburan itu cukup panjang gitu. Bagi yang berkecukupan atau misalnya emang sengaja melakukan untuk itu, biasanya kita bakal liburan. Oleh karena itu biasanya kan teman-teman yang kerja di luar negeri, maksudnya yang orang luar negeri sendiri gitu ya. Mungkin ketika summer time di sana mereka pasti akan liburan gitu. Karena memang summer break-nya sangat lama gitu. Di kampus itu biasanya summer break kalau selesai di bulan Oktober November, baru balik ke kampus lagi itu bulan Maret. Jadi sangat lama. Jadi kita liburan tuh panjang banget. Nah, kalau liburan kita ya saya pakai nyari duit lah. Nah, itu kita mulai mengeksplor karena saya suka masak, akhirnya saya coba nyari kerjaan masak dan akhirnya itu juga cukup menghasilkan gitu ya. Kemudian karena saya menjaga hubungan baik dan juga aktif di kampus,
saya juga akhirnya mendapatkan pekerjaan yang cukup layak gitu, sehingga yang sebelumnya saya harus megang 1, 2, 3 pekerjaan, ini saya lepas. Saya udah dapat pekerjaan yang settle, yang dengan yang lebih tinggi. Jadi memang akhirnya kita mau nggak mau dituntut untuk bisa survive, tapi juga menurut saya yang paling penting menjaga kesehatan mental kita gitu. Apakah kita nyaman dengan itu atau malah justru stres gitu. Kalau saya karena di pasar itu ketemu banyak orang gitu ya, itu malah menambah semangat saya gitu. Orang-orang liburan itu kan mereka seneng ya, sehingga kita itu ketika membantu mereka untuk nyariin souvenir, ini souvenir bagus ini nih gitu kan. Kita akhirnya karena dari berbagai belahan dunia, saya sedikit banyak belajar gimana sih bahasa Belanda, kalau nyapa orang Belanda supaya tertarik, orang Rusia gitu ya, orang Amerika Latin dan sebagainya. Sehingga di situ seninya kita berinteraksi dengan orang, sehingga kuliah di luar negeri itu menurut saya tidak hanya melulu dari segi akademis itu mungkin sangat baik, tapi exposure kita terhadap hal-hal yang bersifat life skill gitu ya Sul ya, itu juga akan lebih lebih berwarna aja gitu ya. Kita ketemu dengan orang, membangun mood dan lain sebagainya, itu menurut saya penting gitu. Kira-kira itu Sul, sekilas tips and triknya gitu. Nah ini kan kalau misalnya kita kuliah di luar negeri apa ya, karena biasanya kan ada nih perkumpulan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Apakah Bapak juga seperti itu kemarin waktu di sana? Ya, pasti di sana ada Indomelt namanya gitu ya, Indonesian Melbourne. Waktu itu saya masih ingat hari raya pertama saya di Melbourne, gak ada keluarga, itu saya nangis. Jadi saya sama teman-teman, ada teman dari Palestina, ada teman dari Sri Lanka, ada teman dari mana lagi ya, dari Malaysia. Jadi kita kemudian tiba-tiba para bapak-bapak ini kemudian ngobrol, kemudian kita peluk-pelukan gitu, terus kita nangis gitu karena melo gitu ya, karena nggak ketemu keluarga pada saat hari raya Idul Fitri waktu itu gitu. Dan perkumpulan-perkumpulan ini ya, kalau dari orang Indonesia sendiri biasanya kita sangat aktif gitu mengadakan kegiatan, dan ini sangat bagus gitu. Di sisi lain juga banyak perkumpulan-perkumpulan yang berbeda gitu ya orientasinya. Ada yang misalnya perkumpulan mahasiswa Muslim di Melbourne. Atau saya tuh paling suka, jadi ketika di sana saya tuh senang bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan yang aneh-aneh gitu, dalam artian kolektor apa, saya datang aja gitu. Ada kolektor gitu. Iya, kolektor macam-macam lah gitu ya. Ada yang kolektor gitar kumpul, penyuka musik jazz. Terus penyuka kartun apa gitu. Saya datang aja gitu kan, itu free sebenarnya. Kalau kita ketemu di bar mana gitu ya, saya cuma datang kemudian lihat, seru juga ya orang-orang ini passionnya gitu ya. Jadi saya juga pengen mendorong saya keluar dari zona nyaman. Dan tapi saya pengen dapat exposure baru. Jadi itu sih menurut saya Zul. Jadi itu bisa dijadikan juga sebagai sarana untuk hiburan diri sendiri ya Pak exactly. Ya? Hiburan yang gratis. Gratis ya, supaya tidak kena mental. Iya betul Zul. Karena kan tadi ini Pak sudah membahas nih mengenai tadi survivalnya di kuliah di luar negeri. Apa sih yang menjadi harapan buat adik-adik yang nantinya akan kuliah di luar negeri juga? Mungkin satu hal yang pasti harus jelas apa sih yang diinginkan dari kuliah gitu. Kalau menurut saya tidak hanya dari segi akademis kita bangun, tapi juga dampaknya nanti apa kan. Atau mungkin saya terlalu ideal kali ya. Tapi saya benar-benar merasakan itu penting gitu. Waktu saya misalnya magang di Department of Premier and Cabinet, jadi semacam kantor gubernurnya wali kota waktu itu, kantor gubernurnya Victoria gitu ya, negara bagian Victoria. Saya jadi tahu gitu, ketika kita magang pun atau kita mau kerja itu hal yang serius gitu. Kita harus bikin CV, kita harus bikin cover letter. Saya daftar ke lebih dari 30 institusi gitu ya. Dan itu diseleksi beneran, dan itu diwawancara. Kemudian akhirnya baru saya dapat job sebagai intern research di situ gitu ya. Sehingga buat saya yang dari awal kuliah itu let's say langsung ikatan dinas, itu hal yang baru gitu Sul. Jadi saya merasa itu penting gitu ya, untuk menambah kapasitas kita gitu. Sehingga kalau misalnya sekarang di kantor ini ada teman-teman yang magang dari universitas macam-macam, saya pengen mereka juga melakukan hal yang nggak harus se-level itu, tapi minimal mereka belajar hal yang seperti itu. Mereka harus punya semangat seperti itu gitu ya. Terus kemudian ketika saya dihadapkan pada posisi
apa istilahnya, nanti kalau balik ngapain gitu. Saya ngerasa pengalaman saya sebagai intern di sana, saya jadi tahu tuh, oh ternyata kalau jadi intern atau seorang PNS di sana itu posisinya seperti ini loh. Misalnya sangat egaliter gitu ya. Antara direktur dengan saya yang intern itu mejanya sama. Dan kita kalau di sini di Kabupaten Kuangan diperkenalkan dengan flexible working space atau AWS gitu ya. Di sana mungkin sudah terbiasa gitu. Jadi waktu saya di sana ya habis itu ditempati direktur, saya di situ, terus kita sarapan bareng, ngobrol di pantry tentang macam-macam. Dengan seperti itu saya merasakan gap atau diskusi itu berjalan sangat lancar. Oleh karena itu di sini saya coba bangun juga keterbukaan itu gitu. Sehingga ketika saya di sana itu seorang direktur, iya dia direktur, dia ngambil keputusan, tapi kita diskusi itu suatu hal yang berbeda, itu suatu hal yang biasa gitu ya. Itu hal yang biasa. Sehingga kalau saya boleh berpesan ke adik-adik, kalau punya mimpi, terjemahkan mimpi itu secara nyata, gitu kan. Kemudian tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi nanti mungkin apa yang bisa diberikan atau dampak yang diberikan kepada organisasi. Sehingga kalau bisa nyari pengalaman sebanyak mungkin, tidak hanya terkait dengan akademis, tapi juga terkait dengan kehidupan. Jadi saya ketika di awal saya pengen tesis, saya pengen intern, itu benar-benar saya perjuangkan karena saya pengen ketika pulang saya dapat pengalaman itu, sehingga nanti ketika di dunia kerja nyata di sini saya bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman itu ke teman-teman supaya kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Menciptakan keterbukaan dalam berpendapat, menciptakan kedewasaan dalam merespon situasi, menciptakan suatu kondisi yang lebih ideal bagi organisasi ataupun bagi pegawai sendiri. Itu mungkin ketika kita keluar di luar negeri akan mendapatkan exposure yang lebih banyak, gitu ya. Kemudian menjadi lebih memiliki mimpi yang nyata, itu mungkin juga akan ada gairahnya ketika kita pulang dari luar negeri gitu. Atau bisa jadi ketika pulang dari luar negeri karena halnya semua hal itu sangat ideal, ketika pulang akhirnya kita stres. Nah ini juga kadang-kadang itu kaget gitu ya, karena ada perubahan budaya yang sangat kuat, itu juga jangan sampai terjadi gitu. Tapi lagi-lagi luruskan niat, kemudian jangan takut bermimpi, tapi terjemahkan mimpi itu ke dalam hal-hal yang sifatnya nyata. Mungkin itu sekilas mengenai kuliah di luar negeri. Baik, terima kasih Pak Halim. Terima kasih sudah memberikan nih wejangan-wejangan juga nih kepada para Sobat J yang mendengarkan podcast ini. Semoga harapannya ke depan tadi itu yang disampaikan oleh Pak Halim, jangan pernah takut untuk bermimpi, akan tetapi mimpi itu direalisasikan secara nyata ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Halim telah berkenan menjadi narasumber kita pada podcast di episode kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Sobat J yang sudah mendengarkan dari awal hingga terakhir, karena kita dibatasi oleh waktu juga. Dan cukup sekian untuk podcast kita di episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.